Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Iliyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kajian hadis arba'in pada kesempatan ini akan kita khatamkan ya. Ini merupakan hadis yang terakhir dalam kumpulan hadis arba'in ya. Insyaallah nanti berikutnya kita membahas hadis qudsi ya. Cuman kita lagi mencari-cari kitab apa ya, buku atau kumpulan hadis qudsi yang jumlahnya tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Sebab ada kumpulan hadis qudsi itu yang tergantung siapa pengarangnya ya. Ada yang mencapai 200 hadis qudsi gitu ya. Ada yang 100, ada yang di bawah itu. Nanti kita pilih kira-kira nih biar tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sehingga nanti bisa berganti kepada pembahasan yang lainnya. Kita cari kitab hadis qudsinya yang sedang-sedang saja gitu. Insyaallah untuk pekan depan bisa kita mulai untuk kajian hadis qudsi. Dan hadis yang terakhir ini pun termasuk bagian dari hadis qudsi nih Pak sebetulnya nih. Nanti bisa kita lihat bagaimana cirinya hadis qudsi itu seperti apa, atau yang membedakan antara hadis qudsi dengan katakanlah bukan hadis qudsi gitu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, an Anas radhiyallahu an, dari sahabat yang bernama Anas, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Kalau nama lengkapnya Anas bin Malik ya. Ini ibunya itu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ada Anas bin Malik, nah ada Malik bin Anas Pak. Kalau Malik bin Anas itu seorang sahabat junior itu Pak. Sahabat junior, sama tinggal di Madinah juga. Kalau Malik bin Anas itu yang kemudian kita kenal dengan madhab Maliki. Nah itu Malik bin Anas, itu sahabat junior. Kalau Anas bin Malik, ini termasuk salah satu sahabat senior itu. Anas putranya sahabat yang bernama Malik. Nah ini salah seorang sahabat, dulu pernah kita sampaikan biografinya, masih ingat Pak nih? Ini Anas bin Malik ini sahabat sekaligus pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun gitu Pak. Sejak beliau usia 10 tahun dan kurang lebih menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun 10 tahun.
Karena Rasulullah itu kan tinggal di Madinah itu setelah hijrah itu kan sekitar 10 tahun. Dan Anas bin Malik ini merupakan seorang anak yang dihadiahkan oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah itu tiba di Madinah, Pak, itu saking bahagianya, senangnya orang-orang Madinah, itu sampai orang-orang Madinah yang saat itu sudah masuk Islam tentunya, itu memberikan hadiah kepada Rasulullah. Mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah. Nah, kebetulan orang tuanya Anas, khususnya ibunya yang bernama Ummu Sulaim itu, ya, beliau tidak mampu untuk memberikan hadiah seperti yang lain. Maka dihadiahkanlah Anas bin Malik ini dalam arti untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pelayan beliau selama 10 tahun. Itu baru usianya baru 10 tahun itu anak-anak. Nah, dengan ketulusannya, keikhlasannya, Anas ini kan didoakan ya atas permintaan ibunya agar Rasulullah mendoakan putranya Anas bin Malik itu. Didoakanlah dengan 3 doa itu, Pak. Ini barangkali zaman sekarang sudah agak jarang gitu ya, orang tua yang menitipkan anaknya kepada seorang kiai, sok we lah rek dikumahakeun ge budak teh gitu, ek diciwit, ek dicepret gen gitu. Penting mah doakeun we jeung diajari ilmu lah gitu. Jarang zaman sekarang. Didoakan dengan 3 doa itu. Pertama, Anas ini didoakan biar memiliki harta yang melimpah itu, Pak. Dan itu terkabul itu, Pak. Sampai dikisahkan bahwa Anas bin Malik itu kalau menanam sesuatu, katakanlah menanam kurma gitu, itu buahnya itu bisa 2 kali lipat dari sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain panennya 1 kali, Anas bin Malik bisa 2 kali gitu, Pak. Termasuk dengan kualitas dan jumlah yang berbeda. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik itu didoakan biar memiliki keturunan yang banyak. Dikabulkan juga itu oleh Allah. Sampai dikisahkan beliau memiliki anak 100 lebih itu. Punya anak 100 lebih itu. Ada yang menyebutkan 120 gitu. Cuman tidak tahu dari berapa bibit gitu ya. Nah, sampai-sampai kan Anas bin Malik itu berkata, 2 doa sudah Allah kabulkan, aku lihat, aku rasakan saat aku masih hidup. Nah, itu harta dan keturunan. Tinggal 1 doa yang belum saya rasakan, yaitu doa yang ketiga. Beliau didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah, biar beliau itu menjadi ahli surga. Nah, itu yang belum saya rasakan itu katanya. Jadi yang namanya doa itu mahal, itu mahal pisan. Cuman bapak-bapak kalau saya tanya mending diberi duit, mending diberi doa gitu. Pasti mending duit kan gitu. Nah, itu. Doa itu mahal itu. Ya, kita lanjutkan nih. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qala berkata, sami'tu, nah itu sami'a plus tu, nah tu itu domir menunjukkan saya, kalau kamu tak gitu, kalau kami na gitu, Pak. Sami'na, sami'ta, sami'tu gitu.
Jadi sami itu aku telah mendengar. Ini salah satu hikmah kenapa kok kata sami'a plus tu itu digabung. Ini menunjukkan mendengar langsung, Pak. Mendengar langsung. Ya namanya juga kan satu rumah, kan pelayan Rasulullah gitu. Aku telah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Qala Allah Ta'ala, sabda Rasul itu begini, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha tinggi maha mulia berfirman. Nah ini cirinya hadis qudsi begitu, Pak. Jadi di dalamnya itu ada kalimat qala Allah Ta'ala. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hadis qudsi itu hadis firman Allah. Redaksinya dari Allah, isinya pun maknanya dari Allah, tapi tidak dimuat di Al-Qur'an gitu. Itu namanya hadis qudsi. Nggak ada di Al-Qur'an, tapi ini firman Allah gitu. Kalau bukan hadis qudsi ini kayak nomor 41, nomor 42 itu bukan hadis qudsi. Itu adalah redaksinya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Itu kalau bukan hadis qudsi begitu. Kalau hadis qudsi firmannya firman Allah, baik makna ataupun redaksi, cuman tidak dimuat di Al-Qur'an. Jadi kata Rasulullah itu begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya wahai ibna Adam, anak Adam. Ini berarti kan kita termasuk orang-orang yang diseru gitu, Pak. Karena kan kita anak cucu Adam juga. Wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ma selama da'autani, da'au berdoa, tak engkau ni kepadaku. Nah gitu, Pak. Kalau dipecah begitu. Wahai anak Adam, selama atau selagi engkau hanya berdoa kepadaku, Pak nih. Jadi kata ni-nya itu disambung gitu, Pak. Disambung. Itu menunjukkan bahwa anak Adam itu tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah gitu. Anak Adam itu hanya menyeru, hanya berdoa, hanya meminta, hanya bersyukur. Kan kalau bicara doa itu maknanya dua, isi doa itu dua. Satu meminta, as-su'al gitu, Pak. Dua as-syukru, berterima kasih. Secara garis besar isi doa begitu. Walaupun kebanyakan orang memahami atau prakteknya yang namanya berdoa itu kebanyakan meminta. Tapi tidak apa-apa gitu. Cuman secara garis besar ada dua tadi. Nah, dari kalimat ini nih, dari kata innaka ma da'autani ini, domirnya itu domir muttasil istilahnya itu, Pak. Domir muttasil itu domir yang bersambung, ada muttasil, ada munfasil. Seperti begini, kalau yang munfasil ana ad'u, nah itu saya berdoa. Kalau ini muttasil bersambung, da'autani gitu. Jadi nulisnya itu antara kalimat doa dengan ni-nya itu disambung, nggak dipisah. Itu memberikan sebuah isyarat, Pak. Satu, pentingnya kita bersegera berdoa kepada Allah dalam segala persoalan yang kita hadapi, Pak.
Kemudian yang kedua, saat kita berdoa itu hanya berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Atau yang ketiga, pada saat berdoa idealnya nih Pak, saya katakan idealnya itu langsung, tidak perlu menggunakan calo, tidak perlu menggunakan wasilah atau perantara. Kalau berdoa apa ya? Kenapa? Karena nanti Allah pun ketika menjawab, mengabulkan doa kita, jawabannya kan tidak melalui calo tadi Pak, kan begitu. Jadi kalau bapak-bapak nih pengen tambah istri, nggak usah ke saya bagusnya, nanya apa, minta aja langsung ke Allah. Karena nanti kalau dikabulkan itu kan istrinya nggak dikirim ke saya dulu oleh Allah, tapi langsung ke bapak, kan begitu. Jadi bagusnya yang namanya doa dalam arti meminta langsung aja. Tapi tidak mengapa juga nih, saya kan tadi katakan idealnya, tidak mengapa juga kita meminta orang lain atau menyuruh orang lain yang kita anggap mampu untuk berdoa. Datang ke kiai, mama aduh punten ya pangadoakeun teu naon, dengan syarat satu, orangnya masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak boleh itu, perbuatan syirik itu. Jangankan kepada seorang kiai, minta ke Rasulullah saja didoakan, ya Rasulullah doakan saya, nggak boleh itu, karena Rasulullah sudah meninggal. Yang kedua, kita tidak punya keyakinan bahwa yang mengabulkan doa itu orang tersebut, kiai tersebut, tapi yang mengabulkannya itu adalah Allah. Nah, yang menjadi salah itu seringkali orang itu ada keyakinan, doa ustadz itu mah manjur cenah gitu. Tuh ka ustadz itu cenah lamun hayang doa mah cenah hade doana cenah ngan wani sabaraha maharna cenah gitu. Eta itu yang tidak boleh. Nanti akan muncul yang namanya mengkultuskan itu Pak. Kalau mengkultuskan itu kan akan memposisikan yang bersangkutan pada derajat, pada posisi Tuhan. Itu yang tidak boleh itu. Nah, jadi mada'u innaka mada'autani, selama engkau wahai anak Adam berdoa kepadaku, wa dan rojautani, roja itu berharap. Sama kata berharap pun itu menggunakan domir muttasil. Domir itu hanya dua Pak, ada muttasil, munfasil. Muttasil itu bersambung, munfasil itu terpisah. Dan selama engkau hanya berharap kepadaku, tidak berharap kepada selain Allah gitu. Tentunya dalam hal-hal yang gaib, Pak, dalam hal yang gaib. Kalau dalam hal yang nyata, yang nampak, yang lahir dan secara umum bisa dikerjakan oleh manusia, kita boleh berharap kepada sesama, Pak. Sama, Pak. Tadi kan doa itu meminta. Itu dalam hal yang gaib. Doa itu kaitannya dalam hal yang gaib, Pak, yang manusia tidak akan mampu melakukannya, mengabulkannya. Kalau dalam hal nyata, boleh kita meminta kepada sesama. Saya sering minta juga, Pak Yudisman minta kopi lah gitu. Karena Pak Yudisman bisa bikinin kopi itu. Kalau dalam halnya yang nyata boleh Pak minta kepada sesama manusia. Tapi kalau dalam hal-hal yang gaib seperti Pak Ustadz lah, cik beungharkeun abi teh kita, itu nggak bisa. Karena beungharkeun itu permintaan yang terkait dengan gaib.
Yang bisa memberikan kaya kan Allah itu, Pak. Jadi minta kepada sesama nih, kayak minta umpamanya minta beras, minta nasi, ya, itu. Atau minta tolong yang lain lah. Yang manusia itu kita pun secara akal kita tahu dia itu mampu, boleh. Jadi yang kedua, waro jautani, dan selama engkau hanya berharap kepadaku, tidak berharap kepada yang lain. Apa buahnya itu nih? Gofartu. Nah, sama ini pun domirnya domir mutasil tuh. Gofaro plus tu. Gofartu, pasti aku akan mengampuni laka kepadamu. Ala atas apa karena ada mingka padamu, gitu Pak. Kalau digabung alama kana mingka, atas semua dosa yang ada pada dirimu, aku akan mengampuni gitu. Wa dan la tidak ubali, peduli, maksudnya wala ubali, aku tidak peduli gitu, masa bodoh dosanya mau segede apa, mau sebanyak apa, mau sesering apa, selama engkau itu hanya berdoa kepadaku, minta diampuninya kepadaku, dan selama engkau berharap kepadaku, Allah pasti akan mengampuni, Pak. Yang penting kita jangan berdoa kepada selain Allah biar Allah mengampuni dosa kita gitu. Pamannya Bapak datang nih kepada seorang syekh, wahai syekh, tolong ampuni dosa-dosa saya. Atau Bapak pergilah ke Mekah, ke sana menemui makamnya Rasulullah, ya Rasulullah tolong ampuni dosa-dosa saya. Itu berarti kita meminta kepada selain Allah itu. Apa bedanya kita dengan orang Nasrani? Orang Nasrani itu kan tadi punya keyakinan dia itu Nabi Isa itu bisa mengampuni dosa mereka, kan begitu. Nah, banyak umat Islam itu yang punya pemahaman seperti orang Nasrani, bahwa Nabi Muhammad bisa mengampuni dosa mereka. Maka datanglah ke Mekah, ke Madinah, lalu berdoa, ya Rasulullah ampunilah dosa-dosa saya. Nggak bisa, yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Nah ini bisa jadi karena kerengajinan nunutan salah paham, bisa jadi ustadznya menyampaikannya salah, akhirnya salah kan gitu prakteknya itu. Ya cuk Pak Ustadz ge cenah naon cenah, minta ke Rasulullah biar diampuni dosa kita. Memang Rasulullah punya ampunan? Rasulullah itu enggak punya ampunan, yang punya ampunan itu kan Allah. Kalau dulu Rasulullahnya masih hidup, boleh tuh datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan saya kepada Allah biar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Itu boleh itu Pak. Jangankan kepada Rasulullah, Bapak datang kepada tetangga Bapak pun boleh gitu. Kita lanjutkan nih. Ya ibna Adam, ya wahai ibna Adam, anak cucu Adam gitu. Lau seandainya balagot, nah, balago itu sampai Pak. Tablig itu kan menyampaikan. Seandainya sampai apa? Dunu buka dosa-dosamu. Nah, seandainya dosa-dosamu itu sampai ananas samai. Ini ananas samai ini Pak, apa ya? Kalau dalam bahasa kita manaon gitu. Kalau diterjemahkan secara terpisah susah. Anana itu kan mata, ain. As-sama'u itu langit, mata langit, itu susah itu Pak.
Kayak kalau di bahasa Sunda mah geuning, aya mais melem da eta. Naon mais melem teh kan? Lamun dipisahkeun mais terus melem. Jadi teu pararugu hartina Pak, tapi mais melem. Teu mais teu melem cenah. Teu hujan teu angin. Nah, itu. Jadi anana sama itu maknanya itu jadi nepikeun kadosana teh satungtung deuleu gitu bahasa orang Sunda gitu Pak. Saking banyaknya dosanya sampai dosanya itu sejauh mata memandang gitu nepikeun ka ujung langit Pak. Lamun dijangkungkeun dosana sampai ke ujung langit. Jadi seandainya engkau itu datang kepadaku dengan membawa dosa yang sangat banyak gitu ta. Saking banyaknya sampai ke ujung langit, setinggi langit. Summa kemudian istaghfartani. Ini kalau dirunut begini nih, kalau dipecah nih. Kalau ada sinnya itu menunjukkan meminta. Kata dasarnya ini gofaro Pak. Kata dasarnya goin fa'ro. Lalu ditambah ada sin, ada ta, ada ni, itu terpisah semuanya tuh asalnya itu. Sin itu artinya meminta, gofaro ampun, ta engkau, ni kepadaku. Itu kalau dipecah begitu. Digabung, summa kemudian istaghfartani, engkau meminta ampun hanya kepadaku. Nah itu. Kalau doa apa sifatnya umum gitu. Umum. Doa itu sifatnya umum. Bisa minta hal-hal yang sifatnya duniawi, bisa juga meminta hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Itu kalau doa. Kalau istighfar bagian dari doa sifatnya khusus. Memintanya itu minta terkait diampuni dosa. Itu istighfar. Jadi bagian dari doa. Jadi kalau istighfar sudah pasti doa. Tapi doa belum tentu istighfar karena isi doa banyak. Sama ini pun hanya memohon ampun kepadaku. Menggunakan dhamir muttasil juga ini, sambung. Apa jaminan dari Allah? Ghafartu, pasti aku akan mengampuni laka kepadamu. Ini yang kedua nih Pak nih. Jadi kalau yang pertama umum Pak, kita diperintahkan berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Apapun itu doa Pak, ada efeknya terhadap ampunan. Ada apa efeknya? Karena begini, cara Allah mengabulkan doa itu macam-macam Pak. Bentuk Allah mengabulkan doa itu macam-macam. Ada cara Allah mengabulkan doa itu modelnya seperti apa yang kita minta gitu. Bapak minta nambah istri, bere istri gitu Pak. Bapak minta mobil, bere mobil. Bapak minta rumah, bere rumah. Itu sesuai dengan apa yang kita minta. Ada juga yang kedua, cara Allah mengabulkan doa itu diganti dengan model lain, bentuk lain yang lebih baik dari apa yang kita minta. Umpamanya begini, Bapak minta kepada Allah itu motor. Kebetulan Bapak teh duda gitu. Hari ini meminta biar Allah memberikan motor. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini Engkau berikan saya motor gitu. Nah doanya gitu ta. Tapi ternyata tahun itu Allah tidak berikan motor, malah diberikan istri. Mending motor, mending pamajikan Pak. Nah eta, mending motor, mending pamajikan.
nya kerduda mending pamajikan Pak kan gitu. Allah mengganti motor nama teu dikabulkeun, minta motor teu dikabulkeun tapi diganti dengan yang lebih baik gitu Pak. Itu cuman kadang kan orang tidak menyadari saya mengadu ada teu dikabulkeun ku Allah cenah gitu. Padahal Allah sudah mengabulkan dengan yang lebih baik. Atau kayak orang begini nih, ada orang meminta kepada Allah biar Allah berikan motor, tapi Allah tidak berikan motor, Allah berikan kesehatan gitu. Nah, lebih mahal mana kesehatan yang motor kan Pak? Lebih mahal kesehatan. Bisa jadi harga motornya 20 juta, kesehatan kan tidak ternilai. Bisa jadi ayeuna dibere motor tapi gering. Kakarek meuli nya. Kakarek meuli sabulan motorna. Dijual deui keur pake biaya berobat. Yang mending kene sehat dibere motor daripada dibere motor gering gitu ta. Jadi kadang Allah itu memberikan ganti atau mengabulkan doa tapi diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa itu terkadang ini Pak, dengan bentuk ampunan itu. Jadi Allah mengabulkannya itu dalam bentuk ampunan. Dan seringkali di akhirat Pak. Jadi umpamanya nih ada orang selama di dunia teh hayang motor teu dibere ku Allah teh. Hayang pamajikan tilu teu dibere, kan hiji we dibere teh. Hayang rumah opat teu dibere hiji we gitu. Bisa jadi itu dikabulkannya di akhirat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ampunan, Pak. Mahal mana tak ampunan jeung motor, mahal mana ampunan jeung rumah kan gitu. Dan perlu diketahui Pak, yang namanya ditangguhkan itu biasanya lebih istimewa ketimbang trung-creng Pak. Eta ditiru ku bank tah, ku para perbankan ditiru. Lamun nganjuk aya bungaan gitu. Sabab Allah gen lamun ngabulkeun doa di anjuk leuwih halus surga kana gitu. Eta cara niru yang salah gitu nya. Ngadalilan amal lah mun dieu mah. Ngadalilan amal. Jadi kalau dikabulkannya nanti di akhirat itu sudah pasti lebih bagus itu, Pak. Kan tidak ada yang lebih bagus kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang lebih bagus daripada surga. Nah, seperti di sini nih. Orang gitu ya, datang kepada Allah. Yang pertama ya, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Doanya kan tidak mesti diampuni dosa. Apa saja, tapi Allah menjanjikannya itu ampunan. Ini memberikan sebuah isyarat Pak begini, bahwa tidak ada bentuk pengabulan doa dari Allah yang sangat besar, yang sangat agung, melebihi diampuninya dosa. Itu mahal Pak, mahal ketika dosa diampuni ketimbang diberi mobil gitu. Mahal itu teh. Makanya etika dalam berdoa itu berurutan Pak, berurutan. Etika saja sih. Kalau salah, kalau tidak berurutan salah sih tidak. Cuman kurang nyenik lah ketinggalinnya Pak. Ayeuna tiba-tiba minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan mobil, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan rumah. Lalu berikutnya ya Allah mudah-mudahan diampuni dosa. Eta kurang nyenik gitu Pak. Kaciri teh mata duitana kaciri pisan gitu. Jadi ada urutan Pak. Urutannya itu memuji lah. Muji dulu kepada Allah Pak. Subhanallah gitu, alhamdulillah, Allahu Akbar. Memuji dulu. Setelah memuji dulu beristighfar. Keduanya beristighfar.
Kalau nanti mau meminta apa nih, mintalah yang terkait dengan akhirat dulu lah. Ya Allah, berikanlah saya hidayah, berikanlah saya petunjuk, bimbing saya ke jalan yang benar gitu. Jadikanlah saya orang yang berilmu gitu, Pak. Jadikanlah saya sebagai ahli surga gitu, Pak. Berikutnya nih urutannya baru, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan saya mobil, motor, sehingga dengan kendaraan itu saya bisa berangkat ke majelis taklim, bisa bersilaturahim. Urutannya begitu. Jadi tong ujug-ujugna doa teh minta motor, minta mobil cenah. Didinya teh mobil jeung mobil wae itu. Dosa geus numpuk malih hampura gitu. Gitu, Pak. Urutannya begitulah. Kan kita pun kalau minta kepada sesama manusia kan suka urutan, Pak. Ieu naon heula ieu nu pantes namun minta teh kan gitu tah. Begitu. Itu kan berangkat dari konsep, Pak. Orang lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Nanti akan merembet kemana-mana tuh. Konsep itu akan merembet. Berikutnya nih, yang ketiga, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, sama menggunakan dhamir mutasil nih. Sesungguhnya engkau jika mendatangiku bikurabil ardi, dengan sepenuh bumi, apa? Khotoya, kesalahan. Nih kan lihat, Pak, urutan Al-Qur'an hadis itu luar biasa. Pertama dari yang global dulu, Pak, baru kepada yang agak spesifik. Yang kedua kan bahasanya itu apa? Danbun, Pak, danbun. Dunub, ya. Balagot dunubuka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Khotoya, Pak. Sebetulnya danbun, dunub dengan al-khoto itu hampir mirip, sama-sama dosa. Dulu pernah kita sampaikan. Kalau khotoya itu kesalahan kecil biasanya. Kesalahan kecil. Kalau danbun, dunub itu kan ekor, danbun itu kan ekor, Pak. Itu kesalahan yang dampak buruknya itu bisa mengekor kemana-mana. Kayak gurita lah, Pak. Dampak buruk dari dosanya itu kayak gurita, 7 turunan meren. Jadi yang kedua setelah doa secara umum, doa khusus itu dunub. Yang berikutnya lebih khusus lagi, Pak. Khotoya gitu. Berurutan gitu. Nah sama nanti nih, kalau kita nulis, Pak, itu bisa dari yang global dulu, lalu mengkerucut, kayak piramid gitu, Pak, kayak piramid. Nah, bisa juga dibalik, piramid dibalik dari yang spesifik ke yang besar. Jadi jangan begini, gitu, kayak piramid atau dibalik. Ini sebetulnya mengajarkan kita bagaimana cara sistematika dalam menulis, menguraikan sesuatu begitu, Pak. Jadi seandainya engkau itu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, sepenuh bumi. Kalau disebutkan kesalahan itu kalau kesalahan khotoya, Pak, dikaitkan dengan bumi, atau kalau kesalahan dikaitkan dengan bumi itu bahasanya khotoya. Kesalahannya itu dalam bentuk khotoya. Lalu menggunakan kata kurob. Kurob itu korbun itu apa? Korbun. Korib, dekat, Pak. Karena bumi itu kan dekat, Pak, diinjak oleh kita. Tapi ketika tadi Allah bicara dunub itu menggunakan ananas samai. As-sama itu langit itu kan jauh. Anan itu kan mata. Jadi sejauh mata memandang. Dikaitkannya dengan dunub, Pak. Dunub.
Itu kalau mau dilihat dari sisi ini susunan redaksi itu indah gitu. Summa kemudian laki tanina, engkau menemuiku, la tusrik bi, la tidak tusrik engkau menyekutukan bi aku say'an dengan sesuatu. Nah, dengan syarat engkau menemuiku tidak mensekutukan aku gitu. Sekalipun engkau menghadapku dengan kesalahan sepenuh bumi, Pak. Apa janji Allah? La ataituka, pasti aku akan mendatangimu. Bikurobiha, maksudnya bikurobil ardi, dengan sepenuh bumi magfirah, ampunan. Nah gitu Pak. Ini kan sebetulnya luar biasa sekali ini nih. Kabar gembira dari Allah, motivasi dari Allah Sang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafar, Ghafur, Tawwab, Afu. Artinya kita jangan latak natu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Tapi jangan juga terlalu pede gitu Pak. Segar tengah lah Pak. Istilah ulamanya itu al khauf war roja, harap-harap cemas itu Pak. Kita harus berharap besar, berharap penuh bahwa semua dosa itu akan diampuni oleh Allah kalau kita memohon ampun dengan serius tentunya, atau dengan memenuhi persyaratan diampuninya dosa. Tetapi kita pun harus cemas kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Kenapa harus begitu? Karena kalau terlalu pede nanti akan menyepelekan dosa. Terus saya berbuat dosa, tenang weh cenah. Kayak dihampura ku Allah cenah. Dosa ini tenang weh lah kayak dihampura ku Allah. Itu kalau terlalu pede. Tapi kalau terlalu cemas, dia akan minder minta ampun kepada Allah. Makanya banyak orang-orang yang sering berbuat dosa merasa dirinya kotor, minder dengan Allah. Lamun rek minta dihampura teh muruhan batur, teh minder Pak. Pak Ustad cenah abi teh dajal maloba dosa cenah. Rumaos cenah. Geus salaput hulu cenah. Cik penta panghampura ka Allah keur abdi eta minder, dia cemas itu. Jadi jangan terlalu pede, jangan terlalu cemas. Apa ya, gabungkan antara sifat khauf, takut, dan roja, berharap. Nah, cuman di sini ada yang menarik nih Pak. Di ujungnya itu la tusrik bi syai'an. Selama engkau tidak mensekutukan aku. Jadi begini nih, disinilah luar biasanya, unggulnya, hebatnya, saktinya yang namanya mentauhidkan Allah. Dan bahayanya mensekutukan Allah. Selama orang itu tidak mensekutukan Allah, atau selama orang itu mentauhidkan Allah, Allah menjamin akan mengabulkan doa-doanya, harapan-harapannya, mengampuni dosa-dosanya, mengampuni kesalahan-kesalahannya. Itu jaminan dari Allah itu Pak. Sebagai sebuah penawaran dari Allah, yang penting ente jangan mensekutukan aku gitu Pak. Itu kuncinya. Kenapa? Dulu pernah kita sampaikan, Allah itu kan zat yang maha pencemburu. Allah itu zat yang paling tidak mau diduakan, tidak mau dipoligami Pak. Allah sangat marah kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah sangat marah kalau ada orang yang berharap kepada selain Allah. Maka Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan mengabulkan doa-doa orang yang mensekutukan Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah itu akan membuahkan terkabulnya doa-doa kita. Sehingga kalau seandainya ada orang gitu ya, sampai hari ini sering berdoa tapi Allah belum mengabulkan juga doanya, bisa jadi tadi ditangguhkan di akhirat,
bisa jadi diganti dalam bentuk yang lain yang lebih baik, bisa jadi dalam bentuk diampuni dosa. Tapi harus khawatir kalau dia itu kenapa belum dikabul oleh Allah, itu khawatir kalau karena dia itu mensekutukan Allah, Pak. Ya ibarat kayak beginilah, seorang istri di satu waktu minta ke suami dibelikan ini itu. Tapi ketika suaminya tidak ada, minta dibelikan ke suami tetangga. Kanyahoan tuh ke suaminya, nya amak suaminya teh. Minta tuh kasih itu, kan gitu. Gitu kalau orang menduakan Allah kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan berakhirnya kajian hadis arba'in ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan dilaksanakan oleh kita. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.